Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, kita melihat bahwa Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus menunjukkan dan menyatakan kemuliaannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 orang murid yang paling dikasihinya. Melalui penglihatan itu, nampaknya Petrus menjadi sangat terberkati dan dia penuh dengan sukacita oleh pengalaman itu. Sehingga ia berkata kepada Yesus, "Baiklah kita mendirikan 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus, dengan maksud sehingga mereka dapat tinggal di sana." Tentu kita tahu bahwa Petrus dan juga rasul-rasul yang lain bisa merasakan apa yang terjadi. Dan kembali kalau kita melihat latar belakang dari para murid, Petrus adalah murid yang rela meninggalkan keluarganya, mata pencahariannya, dan tanahnya. Karena itu, pengalaman rohani yang amat kuat itu sungguh-sungguh mengubah hatinya. Tetapi untuk Yesus, pengalaman itu menjadi sarana untuk mengajarkan kepada para murid bahwa pada akhirnya Yesus akan menderita, mati, disalib, dan bangkit kembali. Dan kita tahu bahwa Petrus amatlah sulit untuk menerima bahwa Yesus akan diadili, akan disalibkan, bahwa Yesus akan mati di kayu salib. Dan kalau kita kembali melihat bagaimana Petrus 3 kali menyangkal Yesus dengan mengatakan, "Aku tidak mengenal orang itu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya mau merenungkan dalam bacaan ini bahwa iman kita tidak boleh hanya tergantung pada sebuah pengalaman rohani. Iman kita perlu diuji, dan Petrus sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita. Bagaimana imannya diuji, dan pada akhirnya 3 kali ia mengatakan kepada Yesus, "Aku mencintaimu." Namun satu hal yang perlu kita lihat dari bacaan Injil hari ini adalah ketaatan dan kesediaan mendengarkan. Artinya, kalau kita mau menjadi murid yang baik, maka kita perlu mendengarkan Yesus. Karena inilah kesaksian utama yang kita dengarkan dalam bacaan tadi. "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapa memperkenalkan Yesus sebagai putranya, tentu juga sebagai Mesias. Bahkan lebih jauh, ia memerintahkan setiap orang untuk mendengarkan putranya. Maka hampir tidak ada gunanya pengalaman akan kebahagiaan, pengalaman rohani, pengalaman misteri dan keilahian dalam peristiwa transfigurasi dan juga dalam pengalaman hidup kita jika tidak menghasilkan ketaatan kepada sabda Yesus. Pengalaman rohani kita hanya berarti kalau kita semakin taat kepada Yesus. Kita tidak bisa hanya bersukacita karena melihat Tuhan. Pengalaman itu harus menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itulah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar telah mendengarkan Tuhan. Setiap hari kita mendengar ada begitu banyak suara. Kita berhadapan dengan suara orang lain. Kita berhadapan atau mendengarkan suara media. Bahkan suara roh jahat yang selalu menggoda kita, dan tentu suara kita sendiri. Itu artinya bahwa pada zaman sekarang suara Tuhan itu bersaing dengan ada begitu banyak suara-suara yang lain. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kitalah yang pada akhirnya harus memilih suara mana yang akan kita dengarkan, suara mana yang akan kita ikuti. Bapa memberitahu kita untuk mendengarkan putranya yang dikasihinya,
Tuhan kita Yesus Kristus. Suara Tuhan kita tidak hanya menjawab kekhawatiran kita. Suara Tuhan menuntun kita kepada keselamatan. Dia adalah gembala yang baik dan kita domba-dombanya. Suara gembala adalah kehidupan domba-domba. Suara Tuhan adalah kehidupan kita. Karena itu, mari kita mendengarkan Dia. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat.